pandang, gunung menghadang setiap langkahku, setiap jalanku. Jiwaku pun bangkit, dan imanku pun bangkit. Kau besertaku, kau menjagaku. Tak usah ku takut, bersamamu hadiratmu nyata, menenangkan jiwa. Tak ada yang tak mungkin, tak ada yang mustahil. Kau besertaku, kau menjagaku, yeah. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saat ku pandang, gunung menghadang setiap langkahku, setiap jalanku. Jiwaku pun bangkit, dan imanku pun bangkit. Kau besertaku, kau menjagaku. Tak usah ku takut, bersamamu hadiratmu nyata, menenangkan jiwa. Tak ada yang tak mungkin, tak ada yang mustahil. Kau bersamaku, kau menjagaku, yeah. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yeah, 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 yeah. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kau kuatku, kau imanku, kau berikanku harapan baru. Kaulah segalanya, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Haleluya. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu
pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Engkau yang kami sembah Tuhan, kami muliakan Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Di antara Bapak, Ibu, Saudara-saudari mungkin ada yang pernah mendengar kesaksian saya ketika mengalami serangan jantung. Terjadi pada medio Januari yang lalu, saya sempat tak sadarkan diri dan harus menjalani rawat inap selama beberapa hari di rumah sakit. Dokter mendiagnosa saya mengalami serangan jantung koroner. Namun dalam hati saya tidak mempercayainya. Karena selama ini saya selalu rajin berolahraga, saya bukan perokok, tidak punya tekanan darah tinggi maupun diabetes. Mana mungkin saya kena serangan jantung? Mungkin terlalu capek akibat berolahraga berlebihan, itu pikir saya. Saya pun kembali beraktivitas seperti biasa setelah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Seminggu kemudian, seusai dari pelayanan penghiburan, saya mendapat serangan jantung untuk yang kedua kalinya, sehingga malam itu harus masuk ICU kembali. Malam itu benar-benar galau dengan pikiran yang berkecamuk di dalam hati saya. Ada perasaan was-was, jiwa saya gelisah sehingga tidak bisa tidur sama sekali. Besoknya
Saya minta pulang ke rumah supaya bisa beristirahat. Namun ternyata tidak diizinkan karena saya harus menjalani suntikan pengencer darah sebanyak 10 kali dengan selang waktu 12 jam. Jika saya tidak menjalani itu sampai tuntas, maka kehidupan yang saya jalani bisa berisiko besar. Sehingga dengan terpaksa, saya harus rawat inap kembali di rumah sakit dengan pemantauan ketat. Kali ini saya benar-benar syok. Mau tidak mau selama beberapa hari, saya banyak berdiam diri dengan terbaring di ranjang rumah sakit dalam perasaan yang was-was, bercampur aduk rasa khawatir dan takut. Apa yang sebenarnya terjadi dengan diri saya? Ada apa dengan jantung saya? Ada semacam rasa takut yang menghantui pikiran saya walaupun hasil pemantauan dan kontrol ke dokter, kondisi saya dinyatakan stabil. Rasa takut yang muncul karena saya tidak mengetahui masalah yang sebenarnya dengan jantung saya. Rasa takut yang timbul karena saya tidak mampu untuk mengatasinya dan masalah tersebut mengancam kesehatan saya. Setiap malam menjelang tidur saya merasakan rasa takut dan was-was itu. Saya melawan rasa takut itu dengan mengingat kembali akan janji-janji Tuhan melalui firman-Nya. Memang Bapak, Ibu, Saudara-saudari, berita dari firman Tuhan itu senantiasa mendatangkan kedamaian dan memberikan pengharapan kepada kita. Beberapa sahabat dan saudara seiman menyarankan saya untuk melanjutkan ke pemeriksaan medis yang lebih detail. Dan itu sebuah nasihat yang sangat bijak. Hingga akhirnya medio Februari saya menjalani kateterisasi. Dan ternyata ditemukan adanya 2 penyumbatan sebesar 70-80% di satu pembuluh darah yang sama. Sehingga perlu diambil tindakan dengan memasang stent atau ring. Singkat kata, sampai saat ini memasuki bulan yang ke-6, saya hidup dengan tambahan 2 ring tanpa dibebani rasa takut dan was-was. Bebas dari perasaan ketakutan dan was-was. Masalah jantung saya yang selama ini membebani dan menyesakkan hati saya sudah diselesaikan oleh Tuhan. Cukup sampai di sini saja dan jangan nambah ring lagi. Perasaan bebas dari ketakutan seperti itulah yang dapat dialami oleh umat Tuhan walaupun mereka sedang di tengah masa yang sangat sukar. Perasaan bebas dari ketakutan atau damai di tengah badai, sebagaimana yang mereka utarakan melalui nyanyian yang ditulis di dalam kitab Mazmur pasal 46. Kitab Mazmur pasal 46 ini ditulis dengan latar belakang sejarah yang dialami oleh umat Allah, yaitu bangsa Yehuda. Para pakar perjanjian lama memperkirakan bahwa peristiwa sejarah tersebut adalah peristiwa pengepungan kota Yerusalem oleh tentara Asyur 2700 tahun yang lampau. Peristiwa itu dicatat di dalam 2 Raja-Raja pasal 18 dan 19. Saat itu, Yehuda diperintah oleh Raja Hizkia, sedangkan Asyur diperintah oleh Sanherib. 8 tahun sebelumnya, tentara Asyur itu menyerbu daerah Israel yang terletak di utara dari Yehuda dengan ibu kotanya Samaria. Mereka menyerbu dan menaklukkan negara tersebut sehingga penduduk Israel diangkut sebagai tawanan ke Asyur. Sekarang giliran Asyur menyerbu Yehuda yang terletak di selatan dan mengepung Yerusalem, ibu kota Yehuda pada waktu itu. Tentara Asyur mengancam dan meneror penduduk Yerusalem agar menyerah. Menyerah karena adalah percuma untuk melawan tentara Asyur yang terkenal
ganas, kejam, dan sangat kuat itu. Nah, di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-19 ditulis ketika Raja Hizkia mendengar ancaman tersebut, dia mengoyakkan pakaiannya dan memakai kain kabung dan segera pergi ke bait Allah dan berseru kepada Allah. Dia menyuruh utusan untuk menemui Nabi Yesaya pada waktu itu dengan pesan, hari ini hari kesesakan. Artinya kami sedang mengalami kesesakan masa yang sangat sukar. Nabi Yesaya menjawab Raja Hizkia dengan menyampaikan pesan dari Tuhan, yaitu janganlah takut, apa yang telah kau doakan telah aku dengar. Aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya. Dan Allah menepati janjinya. Kalau kita membaca di dalam 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 35, di situ ditulis, maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Sebagai akibat, niat dari Raja Sanherib untuk menyerbu Yerusalem mengalami kegagalan total. Di dalam semuanya ini, bangsa Yehuda tidak perlu berbuat apa-apa. Mereka cukup tinggal diam saja dan melihat bagaimana Allah berperang bagi mereka. Bagaimana Allah menolong mereka, bagaimana Allah melindungi mereka, bagaimana Allah melepaskan mereka, dan bagaimana Allah bertindak bagi umatnya. Dengan latar belakang kemenangan seperti itulah kitab Mazmur pasal 46 ini digubah dan dinyanyikan. Kemenangan yang juga kita perlukan di tengah kepungan wabah yang sedang mengancam ini. Pertolongan, perlindungan, dan kelepasan dari Allah sangat kita butuhkan. Untuk itu, saya mengajak kita semua membaca dan memperhatikan dari kitab Mazmur pasal 46, khususnya ayat 1 sampai dengan 6, kemudian ayat 11 dan 12. Melaluinya kita akan mempelajari, kita bisa mempelajari apakah yang harus menjadi sikap kita agar kita dapat mengalami pertolongan, perlindungan, dan kelepasan yang sama yang telah dialami oleh Raja Hizkia dan penduduk kota Yerusalem tadi. Sementara membacanya, ingat kembali tentang peristiwa pengepungan kota Yerusalem oleh tentara Asyur dan kelepasan yang Allah berikan kepada umatnya. Dengan demikian Bapak, Ibu, Saudara-saudari akan dapat melihat peristiwa sejarah tersebut tergambar di dalam Mazmur ini. Mazmur 46 ayat 1 sampai 6 dan 11, 12. Ayat 1. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian. Ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ingat pesan yang disampaikan oleh Raja Hizkia kepada Nabi Yesaya di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 3. Di situ ditulis, Hizkia menyebut masa sukar sehubungan dengan pengepungan tentara Asyur itu sebagai hari kesesakan. Ayat 3. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Di sini tentara Asyur yang mengepung Yerusalem digambarkan sebagai badai yang mengakibatkan gunung-gunung goncang dan laut bergelora.
badai yang mengakibatkan gunung-gunung goyang oleh geloranya. Semua itu menggambarkan betapa dahsyatnya kekuatan tentara Asyur pada waktu itu dan betapa hebatnya ancaman yang dialami oleh umat Tuhan. Namun di tengah-tengah suasana yang kelam kabut itu, di dalam ayat yang ketiga tadi, pemazmur berkata, kita tidak akan takut. Oleh sebab itu di ayat 4 diakhiri dengan notasi musik Selah, yang artinya pause, berhenti sejenak, mereda dan teduh. Notasi Selah yang bukan hanya mengakibatkan keteduhan, ketenangan dari suara musik dan suara nyanyian, di mana semua itu berhenti, mereda, dan teduh. Tetapi kata Selah ini juga mempunyai artian profetik, yaitu hati kita juga akan mengalaminya. Di tengah badai, gelora di dalam hati kita akan mereda dan hati kita menjadi teduh. Itulah damai di tengah badai. Jangan dibalik, bukan badai di tengah damai, tetapi damai di tengah badai. Mengapa kita dapat mengalaminya? Nah, di dalam ayat 5 dan seterusnya diuraikan alasannya. Kita lanjutkan ayat 5. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi. Yang dimaksudkan dengan kota Allah di sini adalah Yerusalem yang sedang dikepung dan diancam oleh tentara Asyur. Kalimat selanjutnya mengatakan disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Ayat 6, Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Ingat seperti yang telah tadi kita baca, malaikat Tuhan sebagaimana yang dicatat di dalam 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 35, pada malam menjelang pagi memusnahkan tentara Asyur yang mengepung kota Yerusalem. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa Allah itu menolong dan melepaskan umatnya. Lanjut ayat 11 dan ayat 12. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Ayat 12, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah, damai di tengah badai. Mazmur ini diakhiri dengan pesan Tuhan kepada umatnya di dalam ayat 11. Yaitu agar mereka diam dan mengetahui bahwa Dia adalah Allah. Pesan ini merupakan kalimat kunci dari Mazmur pasal 46. Pesan yang berisi sikap hati yang harus ada di dalam diri umat Allah ketika mereka sedang mengalami masa sukar. Sikap hati yang akan memungkinkan umat Allah untuk mengalami selah, damai di tengah badai. Sikap yang akan membuka pintu pertolongan Allah bagi mereka yang berada di dalam kesesakan. Pesan tersebut adalah agar umatnya bersikap diam atau be still dalam bahasa Inggris, atau dalam bahasa Ibraninya adalah rapa yang artinya berdiam diri atau be quiet dan menyerah atau to let go. Mengapa umat Tuhan, mengapa kita tidak usah panik, tidak usah takut, tidak usah was-was, tetapi bersikap diam atau be still? Karena apabila kita mengetahui siapa Allah kita, seperti yang Allah sendiri katakan di dalam ayat yang ke-11 tadi, yaitu diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Kalau kita mengetahui siapa Allah yang berbicara ini, maka di tengah masa sukar sekalipun kita tidak akan pernah panik.
Siapakah Allah yang berbicara ini? Di dalam Mazmur 46 disebutkan secara langsung atau tidak langsung. 4 nama Allah yang menggambarkan sifat-sifat dari Allah. Sifat-sifat Allah yang memungkinkan kita untuk bersuka cita di dalam kesesakan. Seperti yang ditulis di dalam ayat yang kelima. Mari kita baca kembali dan perhatikan ayat yang kelima yang tadi saya sebutkan. Mazmur 46 ayat 5. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Di sini dijelaskan 2 alasan mengapa kota Yerusalem yang disebut sebagai kota Allah dapat bersuka cita walaupun mereka sedang menghadapi masa yang sulit, yaitu dikepung oleh tentara Asyur yang besar. Artinya melalui ayat ini kita dapat menarik pelajaran bahwa ada 2 alasan mengapa kita dapat bersuka cita dalam pengharapan di tengah kesesakan. Alasan yang pertama, yaitu karena Tuhan yang memiliki kita. Saya ulangi, alasan pertama, Tuhan yang memiliki kita. Dia yang empunya atas hidup kita. Kita yang digambarkan seperti kota Yerusalem di dalam Mazmur pasal 46 ayat 5. Kota Yerusalem yang di dalam ayat tersebut disebut sebagai kota Allah. Artinya kota milik Allah. Kota tempat kediaman Allah. Karena Yerusalem adalah kota Allah, maka Allah tidak akan mengizinkan Asyur untuk menguasainya. Karena Yerusalem adalah kota Allah, maka Allah akan membela dan melindunginya. Karena Yerusalem adalah kota milik Allah, maka Allah tidak akan membiarkan kota itu digoncangkan oleh badai. Demikian juga dengan hidup kita. Kalau hidup kita ini adalah milik Allah, maka Dia pasti akan mengulurkan tangan untuk menolong kita. Itu sebabnya kita dapat hidup tenang atau mengalami kedamaian di tengah badai sekalipun. Karena Dia, Allah yang memiliki kita, Dia pasti akan mengulurkan tangan untuk menolong kehidupan kita. Singkat kata, yang perlu kita lakukan adalah bersikap menyerah dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan yang memiliki hidup kita. Hal ini mengingatkan saya ketika saya melewati hari-hari di setiap malam sebelum menjalani operasi kateterisasi. Di dalam perasaan yang was-was dan takut, saya senantiasa mengingat firman Tuhan yang menguatkan iman saya. Dan tidak jarang, setiap malam saya memegang bagian dada sebelah kiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkaulah pencipta dan pemilik jantung ini. Engkau tahu yang terbaik dan berkuasa untuk menolong dan memulihkan kondisi jantung pemberianmu ini. Entah lewat mujizat ataupun lewat operasi kateterisasi. Saya percaya campur tanganmu akan membawa kebaikan bagi diriku. Bukan hanya jantung saja, namun seluruh anggota tubuh kita, bahkan seluruh hidup kita itu adalah milik Tuhan. Kalau kita tahu bersikap berserah kepada Tuhan yang memiliki diri kita, maka kita akan melihat pintu pertolongan itu akan terbuka bagi kita. Terbuka karena Tuhan yang memiliki hidup kita. Kita adalah miliknya. Kita adalah miliknya. Kesadaran ini akan memampukan kita bersuka cita dan merasa damai di tengah badai. Karena kita adalah milik Tuhan. Sebagaimana Allah yang memiliki kota Yerusalem dan akan menolong umatnya, demikianlah Tuhan yang memiliki hidup kita, pasti Dia akan menolong diri kita. Itu sebabnya kita tidak perlu merasa takut dan was-was, namun kita dapat bersuka cita dan merasa damai di tengah badai. Alasan yang kedua mengapa kita dapat bersuka cita dalam kesesakan, yaitu karena Tuhan yang memiliki kita itu
adalah pribadi yang maha tinggi. Dia maha tinggi. Seperti yang tercermin di dalam namanya yang disebut di ayat yang kelima tadi, yaitu bahwa dia adalah yang maha tinggi. Yang maha tinggi di dalam bahasa Ibraninya disebut sebagai El Elyon. El Elyon artinya tiada Allah yang lebih tinggi daripada dirinya. El Elyon artinya dia adalah pribadi yang maha kuasa. El Elyon artinya dia jauh lebih kuat dan berkuasa dibandingkan siapapun juga. Termasuk dibandingkan oleh Raja Sanherib, Raja Asyur dengan pasukan tentaranya yang besar. El Elyon artinya dia jauh lebih kuat dan besar dibandingkan persoalan dan kesukaran yang sedang mengepung hidup kita. El Elyon artinya tidak ada yang sukar bagi Tuhan. El Elyon artinya dia sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada yang mustahil bagi dia. Bagi kita, kesukaran yang kita hadapi dapat saja terasa sangat sulit. Sama seperti bagi Raja Hizkia dan penduduk Yerusalem pada waktu itu, di mana tentara Asyur yang mengepung mereka sangat menakutkan dan di luar kemampuan mereka untuk mengatasinya. Namun apabila mereka mengetahui siapa Allah yang sesungguhnya, maka mereka tidak akan merasa takut. Karena mereka mengetahui bahwa Allah yang maha tinggi, El Elyon, pasti sanggup membuka jalan pertolongan bagi diri mereka. Yang mereka perlu lakukan adalah be still, diam, menyerah, to let go. Dengan sikap itu akan mengundang uluran tangan Tuhan bagi diri kita. Setelah menjalani operasi kateterisasi dengan pemasangan 2 ring di pembuluh darah jantung saya berdoa kepada Tuhan dan menyerahkan segala daya upaya yang sudah bisa saya lakukan secara maksimal, menyerahkan itu semua kepada kuasa Tuhan. Saya menyadari sebaik-baiknya upaya manusia tetaplah ada batasnya karena manusia tidak sempurna. Dan hanya Tuhan pribadi yang maha sempurna. Oleh karena itu saya menyerahkan hasil operasi kateteris tersebut, yaitu kehidupan yang sekarang ini saya jalani ke dalam tangan Tuhan yang sanggup menyempurnakan. Karena Tuhan lebih pintar, Tuhan lebih berkuasa, Tuhan lebih lihai dari dokter manapun juga di dunia ini. Dia El Elyon, dokter di atas segala dokter. Allah adalah pribadi yang maha tinggi, dia adalah El Elyon. Kemampuannya melebihi kemampuan siapapun. Hikmat Tuhan melebihi dari kepandaian siapapun. Bukan hanya itu saja, dia juga bersedia mengulurkan tangan pertolongannya bagi kita. Sehingga keadaan yang sesukar apapun tidak akan melumpuhkan iman kita. Sebaliknya kita dapat bersukacita di dalam segala keadaan. Kalau kita menyadari bahwa Tuhanlah yang memiliki diri kita dan Dia adalah pribadi yang maha tinggi, maka kita tidak akan merasa takut dan gelisah. Sebaliknya kita dapat bersikap diam. Diam bukan berarti kita tidak peduli, diam bukan berarti kita bersikap pasif, namun diam dalam arti bersikap menyerah karena percaya penuh kepada Tuhan. Sikap seperti itulah yang dilakukan oleh Raja Hizkia di dalam 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 14 sampai 19. Di situ dituliskan bagaimana Hizkia masuk ke rumah Allah, membawa surat ancaman yang disampaikan oleh Raja Asyur dan membentangkan surat itu di hadapan Allah. Kemudian dia berdoa kepada Allah dengan penuh penyerahan diri.
Hizkia tidak mencoba untuk menceramai Allah di dalam doanya. Dia tidak memberitahu Allah tentang bagaimana Allah harus menolong dan bertindak terhadap dirinya. Tidak. Dia hanya datang dengan penuh penyerahan diri di hadapan Allah dan memohon keselamatan daripadanya. Sikap diam atau berserah seperti inilah yang harus kita lakukan. Apabila sampai saat ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari berada di dalam keadaan yang terkepung oleh banyak masalah sepertinya tidak ada jalan keluar. Dengarlah firman Tuhan, jangan takut. Tuhan mendengar doa kita. Kita adalah miliknya, saya adalah miliknya, Anda adalah milik Dia. Dan Dia adalah Allah yang maha tinggi. El Elyon. Itu sebabnya kita tidak perlu merasa takut. Kita tidak perlu merasa was-was. Kita tidak perlu merasa khawatir akan masa depan kita. Dia pasti akan menolong kita. Saya akan berdoa dan menyerahkan semua beban dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari kepada Tuhan. Dengan yakin bahwa Allah yang maha tinggi, El Elyon, yang telah datang ke dunia merendahkan dirinya menjadi sama dengan seorang hamba dan mengambil rupa manusia yaitu Yesus Kristus, tidak akan pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Di dalam Dia kita akan mengalami selah, damai di tengah badai. Namun sebelum itu kita akan melihat video kesaksian dari Bapak Robert tentang pertolongan Tuhan yang dialaminya di tengah pandemi ini. Kesaksian yang semakin menguatkan iman kita bahwa hidup kita adalah milik Tuhan, sehingga Dia tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita seorang diri di dalam menjalani kehidupan ini. Dan Tuhan kita, El Elyon, pribadi yang maha tinggi, Dia sanggup untuk menolong kita lewat apapun, melalui siapapun, karena Dia adalah pribadi yang maha tinggi. COVID-19, wabah penyakit yang membawa dampak besar di segala bidang. Kesulitan timbul di mana-mana, termasuk saya. Awal bulan Mei 2020, saya kehilangan pekerjaan saya kehilangan pemasukan saya, dan itu merupakan sebuah situasi yang sulit buat saya. Dan saya sudah memperkirakan ini sebenarnya, dan saya maklum untuk perusahaan yang ada tempat saya bertugas. Namun kesulitan itu semakin dirasakan karena banyak sekali kewajiban-kewajiban yang harus saya bayar dan tabungan sudah mulai tipis. Jujur secara manusia, secara kedagingan saya merasa bahwa kadang-kadang saya sudah merasa nggak kuat gitu loh sama semua ini, semua tekanan yang terjadi akibat pandemi ini. Saya jadi ingat pada suatu hari jauh sebelum masa pandemi, ada seorang teman saya yang tiba-tiba di pagi hari dia telepon. Dia baru saja selesai berdoa dan dalam doa itu dia bilang, Tuhan baru saja menyebut dengan jelas nama saya. Dia mengingat kamu, Bet. Gitu. Sebagai info aja, saya sudah nggak kontak sama teman saya ini sudah lama sebenarnya. Dan dia pun tinggalnya di luar negeri. Jadi cukup kaget buat saya. Waktu itu masih sekitar jam 5 pagi. Salah satu konfirmasi dari Tuhan menurut saya, buat saya pribadi adalah lewat teman saya tadi itu. Saat bulan Mei sudah sampai di penghujungnya, kekhawatiran itu muncul.
Seperti biasa di akhir bulan pasti sudah muncul pikiran gimana caranya nanti awal bulan harus bayar semua kewajiban. Suatu hari di akhir bulan Mei itu saya mengajak anak saya untuk bersatu hati kita berdoa. Dalam doa itu kami berdua sepakat untuk menyerahkan segala yang akan terjadi, segala kebutuhan saya dalam tangan Tuhan. Jadi kami berserah sama Tuhan, kami percaya, kami mengimani bahwa waktu Tuhan itu adalah yang terbaik. Dan kami percaya bahwa Tuhan pasti bantu kita. Hari itu saya ingat tanggal 1 Juni saya ada kegiatan untuk rekaman di midweek service di gereja. Jadi pagi itu saya dan anak saya berangkat ke gereja, kami melakukan kegiatan syuting hingga selesai. Dan saat itu setelah rekaman selesai, saya masih stay di gereja. Terus saya sempat ke ruangan gereja. Di situ saya juga berdoa sama anak saya, dan tiba-tiba sekitar pukul 1:30, kalau nggak salah setengah dua, itu ada telepon masuk, tapi nggak ada namanya. Terus setelah itu nggak saya angkat karena waktu itu ternyata telepon saya ada di dalam tas. Setelah saya lihat ternyata ada telepon lagi dari nomor yang sama. Akhirnya saya angkat. Nah, ternyata suara di kejauhan sana saya kenal. Dia tanya, "Pak Robert apa masih di Bali, Pak?" gitu. Dan saya jawab iya gitu. Dan ternyata dia adalah orang yang saya kenal yang 2 atau 3 hari sebelumnya nomor dia saya hapus. Karena saya pikir kita udah lama nggak kontak, dan waktu itu memang karena urusan pekerjaan dan sudah lama sekali selesai. Dia butuh konsultan dapur, dia butuh menu-menu yang harus dibuat. Sampai singkat cerita, sore itu saya ketemu sama dia, langsung saya temuin. Dan saya masih berharap semoga ini jawaban dari doa saya tadi malam, doa saya dan anak saya. Dan sampai tiba saatnya kita bicara masalah fee, masalah biaya. Dan saya mikir, saya sudah punya gambaran biaya saya berapa. Cuman saya masih agak takut juga jujur saja, karena di masa pandemi ini agak memang semua kan jadi susah. Saya akan kirim WhatsApp tentang rincian biaya saya, sekaligus kewajiban apa yang saya akan lakukan dengan biaya yang saya sebutkan. Kemudian setelah di rumah saya perinci semua, saya kirim. Dan ternyata nggak lama dia WhatsApp, dia bilang katanya dia mau oke Pak, ini akan saya bicarakan dengan owner lainnya. Ya saya tunggu, dan kalau nggak salah malam harinya langsung ada jawaban. Mereka semua approve tanpa ada tawar-menawar, mereka sepakat. Di situ saya bersyukur sekali, saya dan anak saya bersyukur sekali bahwa astaga, ini memang jawaban Tuhan dari doa kami tadi malam. Bahwa Tuhan nggak pernah meninggalkan kita, bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh tergeletak. Di masa-masa yang sulit ini justru Tuhan mengangkat kita, kami percaya itu. Dan dari situ singkat cerita akhirnya ada uang yang saya terima sebagai down payment, dan uang itu akhirnya bisa saya gunakan, dan uang itu jumlahnya persis loh. Down payment itu persis sesuai dengan kebutuhan saya. Jadi semua setelah itu langsung saya bayarkan. Filipi 4 ayat 6 berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Itu sebuah ayat yang menguatkan saya juga. Dan saya harap melalui kesaksian saya ini,
saudara-saudara semua juga bisa diberkati. Dan sekali lagi Tuhan yang sama, Tuhan yang mengasihi kita, Dialah yang akan terus memelihara kita, bahkan di masa sesulit apapun. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, Engkaulah satu-satunya Allah Khalik langit dan bumi. Engkaulah yang mendasarkan bumi dan memeliharanya dengan rahmat-Mu yang limpah. Engkaulah pemilik dari segalanya, Engkaulah pemilik alam semesta, dan Engkau pula pemilik bangsa-bangsa di dunia ini termasuk hidup kami umat-Mu. Oleh karena itu, di tengah masa sukar yang sedang kami alami akibat pandemi ini, kami percaya dengan penuh penyerahan kepadamu bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Dengan penuh keyakinan akan kasih dan kuasa-Mu yang tak terbatas, Engkau berkenan mengulurkan tangan pertolongan-Mu dan memberi kami kemenangan. Sebagaimana Engkau memberi kemenangan kepada umat-Mu, yaitu Raja Hizkia dan umatnya dan penduduk Yerusalem, Engkau memberi kemenangan kepada mereka dari kepungan Raja Asyur dan tentaranya 2700 tahun yang lampau. Demikian pula Engkau Allah yang sama sanggup memberikan kemenangan kepada umat-Mu dari kesesakan yang dialami akibat pandemi ini. Di dalam Engkau selalu ada kemenangan ya Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang maha tinggi. El Elyon. Engkau menyediakan jalan keluar dari kebuntuan. Engkau menjamah dan memulihkan yang sakit. Engkau memberkati dengan keberhasilan dalam pekerjaan. Engkau menganugerahkan kesejahteraan dalam rumah tangga. Dan Engkau senantiasa hadir dalam kehidupan umat-Mu. Sebab hanya dengan demikianlah hidup kami tidak akan goyah untuk selamanya. Bahkan kami akan mengalami Selah, damai di tengah badai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang ajaib, nama yang mulia, nama yang penuh kuasa, nama yang menyembuhkan, nama yang menyelamatkan, kami berdoa. Amin.